The Linguistic Miracle, Episode 52. Compliance to whom? Kepatuhan. Kepada siapa? Kepatuhan pada dasarnya bersumber pada dua. Kepatuhan kepada Allah bersama Rasulnya. Kepatuhan pada nafsu yang bersama syaitan. Kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah ujian, sebagaimana berulang kali Al-Quran nyatakan. Hasil ujian akan diketahui pada hari akhir atau hari kebangkitan. Namun, ciri-ciri yang beruntung dan merugi sudah jelas digambarkan oleh Sang Pencipta dalam firman-Nya. Persoalannya, apakah sang hamba meyakini kebenaran Al-Quran? Apakah ia membacanya? Apakah paham maksudnya? Apakah ia memperhatikan atau mengabaikannya? أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa 59. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. An-Nisa 60. Ketaatan pertama kepada Allah dalam hal ini Al-Quran. Ketaatan kedua kepada Rasul dalam hal ini hadits. Ketaatan kepada Allah selalu sejalan dengan ketaatan pada Rasul. Perintah ketaatan kepada pemerintah atau yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan bernegara adalah ketaatan ketiga. Apakah ketaatan ketiga ini sejalan dengan perintah ketaatan pertama dan kedua? Kalau sejalan, maka tidak ada masalah. Kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini banyak tergantung pada cara pandang dan sikap masing-masing orang. Disinilah pentingnya musyawarah sesuai perintah Al-Quran. Kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Tidak bisa melihat suatu objek dari 4 dimensi. Kadang-kadang kita butuh orang lain untuk memandangnya dari sisi yang berbeda. Bagaimana kalau silang pendapat belum mencapai titik temu, terutama berkaitan perintah Allah, Rasul, dan pemerintah? Dalam ayat yang kita bahas ini dianjurkan untuk mengadukannya kepada Allah dan Rasul. Di zaman Rasul, para sahabat mengajukannya kepada Rasul. Solusinya mereka dapatkan, bahkan suatu waktu diperkuat dengan turunnya wahyu. Bagaimana dengan keadaan kita tanpa Rasul bersama kita? Rasul meninggalkan warisan berupa Quran dan hadis atau sunnah. Dan ada ulama pelanjut Rasul yang dapat membantu kita. Namun kadang-kadang di antara ulama juga terdapat perbedaan pendapat. Namun syukurlah biasanya bukan pada hal-hal prinsip. Penjelasannya terdapat pada ayat selanjutnya.
dalam berbeda pendapat perlu didasari dengan niat ikhlas, jujur, dan objektif, menjauhkan diri dari sikap subjektif. Kenyataan, banyak perbedaan pendapat didasari oleh kepentingan diri atau golongannya. Jika memasukkan kepentingan diri, maka itu yang menimbulkan emosi, dan itu berarti mengikuti tagut. Apa itu tagut? Mengikuti hawa nafsu, syaitan yang mengantar kita pada kesesatan. Sementara kita diperintahkan untuk membebaskan diri dari tagut tersebut. Perbedaan pendapat dengan penguasa tidak harus menimbulkan kekacauan atau sampai pada bentrokan fisik dan pertumpahan darah, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat saat pertama mendengar manusia akan menjadi khalifah di atas bumi. Akan selalu ada cara damai menyelesaikan perbedaan pendapat, baik antara individu, golongan, dan antara bangsa. Salah satu contoh apa yang ditempuh oleh dua pemimpin besar, Raja Sulaiman dan Ratu Balqis.